Oke, kita balik lagi nih. Kali ini kita bakal kupas tuntas soal kehidupan ganda seorang detektif yang, luar biasa rumit. Plus, ada permainan tingkat tinggi dari sebuah kelompok rahasia. Penasaran? Yuk, langsung kita bedah. Jadi, di satu sisi, kita kenalan dulu sama Sherlock Moriarty. Kelihatannya dia ini cuma detektif swasta biasa yang jago di kota Backland. Kehidupannya, ya, normal banget deh. Ngobrolin soal keyakinan sama temennya, basa-basi di klub, bahkan sampai dijodoh-jodohin sama ibu kosnya. Intinya, dia ini jago banget membangun citra sebagai orang biasa yang bisa diandalkan. Tapi, ini dia bagian serunya. Di balik semua itu, ada sisi lain yang kontras banget. Begitu dia masuk ke alam di atas kabut kelabu, dia bukan lagi Sherlock. Dia berubah jadi The Fool, pemimpin tarot klub yang super misterius. Bayangin, dari detektif biasa jadi sosok yang disembah. Transformasi total inilah yang jadi pusat cerita kita. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya satu orang bisa ngejalanin dua kehidupan yang beda banget kayak gitu? Di satu sisi, dia detektif yang ngurusin kasus kriminal biasa. Di sisi lain, dia mimpin kelompok Beyonder yang kuat banget. Gila kan? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita lihat dulu kehidupan dia sebagai Sherlock Moriarty. Ini penting, biar kita benar-benar paham seberapa jauh perbedaan antara dunia publik dan dunia rahasianya. Dan lihat deh, kehidupannya bener-bener kelihatan normal. Ngobrol santai soal iman, basa-basi di klub, sampai dapat undangan pesta kencan buta dari ibu kos. Gara-gara sukses mecahin kasus pembunuhan berantai, status sosialnya kan jadi naik tuh. Dan dia pinter banget mainin perannya sebagai detektif top yang lagi naik daun. Sempurna! Nah, pas kita lagi asik ngelihat kehidupan normalnya, tiba-tiba ada panggilan dari dunia lain. Dan ini bukan kasus detektif biasa loh. Ini semacam permohonan putus asa yang cuma bisa dijawab oleh The Fool. Ternyata, panggilan itu datang dari Force, si The Magician. Ceritanya sedih banget guys, baru lulus kuliah, ayahnya ninggalin dia buat keluarga baru, terus ibunya meninggal. Dalam kesepiannya, dia temenan sama seorang nenek yang ternyata ngenalin dia ke dunia Beyonder. Singkat cerita, si nenek meninggal, dan Force dapat warisan, sebuah formula dan sebuah gelang terkutuk. Nah, disinilah masalahnya dimulai. Dan ini dia inti masalahnya. Gelang itu ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi bisa nyelamatin dia, tapi di sisi lain itu kutukan. Begitu dia terpaksa pakai gelang itu sekali, bisikan-bisikan aneh pas bulan purnama jadi makin parah. Bikin dia hampir gila. Dia benar-benar butuh pertolongan. Dan satu-satunya yang bisa bantu, ya cuma The Fool. Permintaan tolong ini membawa kita langsung ke markasnya. Pertemuan klub tarot di atas kabut kelabu. Disinilah topeng Sherlock Moriarty dilepas dan agenda yang sebenarnya mulai berjalan. Di pertemuan kali ini ada item baru yang muncul di meja perunggu kuno itu. Wow, sebuah kartu penistaan. Ini artefak legendaris buatan Kaisar Roselle, yang isinya itu kayak peta jalan buat jadi dewa. Semua anggota langsung takjub, kecuali satu orang, The World. Ini petunjuk kecil yang menarik soal identitas aslinya kan? Dan pertemuan ini bukan cuma ngobrol-ngobrol biasa ya. Semua orang punya misi. Justice mau nyusup jadi mata-mata. The Hangman lagi nyelidikin konspirasi besar-besaran. Dan The Magician, dia lagi nyari item buat bayar utang formulanya. Dari sini aja udah kelihatan kan seberapa luas jangkauan dan pengaruh kelompok ini. Tapi dari semua agenda itu, ada satu masalah yang paling genting dan bahaya banget. Masalah ini menimpa anggota termuda mereka. Dan solusi yang diusulkan, wah, ini bakal menguji moralitas mereka semua. Jadi gini masalahnya, Derek atau The Sun dapat tugas buat menjelajahi kuil peninggalan dewa jahat. Kedengarannya udah bahaya kan? Tapi tunggu dulu, masalah terbesarnya adalah pemimpin misinya si Shepard Lovia ternyata ngikutin jalur Beyonder yang sama dengan dewa jahat itu. Ini sih sama aja kayak ngirim domba ke kandang serigala yang dipimpin sama serigala juga. Ini misi bunuh diri, jelas banget jebakan. Disinilah si rubah tua, Alger alias The Hanged Man, turun tangan. Dia ngasih strategi 3 langkah yang cerdik tapi juga licik. Intinya, Derek harus bikin dirinya kelihatan nggak bekecus buat ikut misi. Caranya, bisa dengan sengaja terluka, atau kalau nggak bisa ya pura-pura aja hampir hilang kendali, di ambang kegilaan. Taktik yang licin banget buat ngindarin maut. Dan Alger pinter banget ngejual ide ini. Dia bilang, kamu pura-pura bukan buat nyelamatin diri sendiri, tapi buat nyelamatin seluruh kota Perak. Logikanya, dengan cara ini Derek bisa tetap hidup dan nanti bisa ngebongkar bahayanya si Lovia.
Jadi, kebohongan ini dianggap sebagai pengorbanan demi tujuan yang lebih mulia. Keren kan cara dia muter balikin fakta? Oke, setelah strategi licik tadi disetujui, fokus kita pindah. Sekarang ada percakapan privat antara dua anggota. Dan disinilah sebuah rahasia besar yang bisa mengubah nasib semua Beyonder bakal terungkap. The World yang kita tahu adalah persona lain dari Klein ngajak The Sun ngobrol berdua. Pertanyaannya kelihatan simpel, tapi dampaknya luar biasa besar. Dia nggak nanya soal misi, monster, atau kuil. Dia nanya sesuatu yang jauh lebih fundamental. Sebelum kita lanjut, ada satu konsep penting yang perlu kita pahami, korupsi mental. Jadi, setiap Beyonder itu punya risiko ini. Intinya, ini adalah sisa-sisa kesadaran dari pemilik karakteristik sebelumnya yang bisa meracuni pengguna baru dan bikin mereka gila. Ini kayak kutukan universal buat para Beyonder. Dan inilah jawabannya. Pengungkapan yang benar-benar bikin kaget. The Sun mengonfirmasi kalau kotanya, Kota Perak, kota yang terisolasi dan dianggap terkutuk itu ternyata punya metode rahasia buat membersihkan korupsi mental. Bayangin, mereka punya obat untuk penyakit yang menghantui semua Beyonder di dunia. Tapi, tentu ada syaratnya. Pengetahuan ini super rahasia. Derek harus naik pangkat dulu. Sampai ke urutan 6, baru dia bisa mengakses ilmu itu. Jadi, tiba-tiba aja nasib dan keselamatan banyak orang sekarang bergantung sama kemajuan dan kelangsungan hidup si anak muda ini. Nah, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar yang bikin penasaran. Mungkinkah jawaban dari masalah terbesar di dunia Beyonder selama ini justru tersembunyi di tempat yang paling terkutuk dan terlupakan? Masa depan mereka semua mungkin bergantung pada rahasia yang ada di Kota Perak. Gimana menurut kalian? Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.